Bab 1521, melaju ke tahap piring roh. Saat turun, kesengsaraan guntur menyambar tubuh raksasa petir, menyebabkan tubuh Yang Chen gemetar. Pertahanan raksasa petir tidak hancur, namun penuh lubang akibat serangan itu. Yang Chen dengan cepat mencoba menggunakan trukinya untuk mengumpulkan lebih banyak petir guna mengisi celah, tetapi itu jauh lebih lambat. Saat lapisan kedua Thunder Tribulation akan segera datang, Yang Chen menggertakkan giginya dan berteriak dengan cemas, turunnya Dewa Petir. Raksasa petir berubah menjadi petir dan melesat menuju langit, menghadapi langsung lapisan kedua kesengsaraan petir. Kedua sambaran petir itu saling bertabrakan, dan dalam waktu singkat, keduanya saling melebur. Kekuatan mereka tampaknya setara, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Melihat ini, Yang Chen menghela napas lega. Akan tetapi, tanpa memberinya waktu untuk mengatur napas, lapisan ketiga kesengsaraan guntur sudah terbentuk, membuat Yang Chen mendesah frustrasi. Sebelum dia sempat berpikir, tingkat ketiga kesengsaraan guntur telah terbentuk dan mulai berjatuhan dari langit. Yang Chen tidak sempat berpikir. Ia meraih tombak Dewa Pembantai dan menusukkannya ke langit. Saat tombak itu ditusukkan, terbentuklah garis hitam bergelombang. Garis hitam sejajar itu bertabrakan dengan kesengsaraan petir, dan setelah sekitar secangkir teh, garis itu sepenuhnya menetralkan kekuatan kesengsaraan petir. Ya Tuhan, Yang Chen, kau benar-benar iblis. Kau menarik Thunder Tribulation di Spirit Plate Stage, dan kekuatannya sangat besar. Jika kau benar-benar memasuki True God Realm di masa depan, tidak ada yang akan bisa menghentikanmu. Tombak Dewa Pembantai berteriak, tampaknya menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Yang Chen tidak sempat mendengarkan ocehan tombak Dewa Pembantai. Dia menatap langit, dan baru setelah melihat kesengsaraan guntur benar-benar menghilang, dia duduk di tanah, menarik napas dalam-dalam. Kolam petir langit berangsur-angsur menghilang seperti asap. Namun, saat Yang Chen baru saja rileks, petir kesengsaraan lainnya menyerang, seperti seberkas cahaya, langsung menembus tubuh Yang Chen. Tubuh Yang Chen menegang sejenak, lalu kembali normal. Ki sejatinya secara ajaib pulih dalam sekejap, dan bukan hanya itu, piring rohnya juga telah sepenuhnya mengembun, diam-diam berlokasi di pusat tubuhnya, menjadi sumber kekuatan Yang Chen. Sepertinya kesengsaraan petir telah membersihkan tubuhku, sehingga piring rohku yang belum lengkap berhasil mengembun. Wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan. Saat ini, dia benar-benar memasuki tahap Spirit Plate. Saya berhasil. Yang Chen tersenyum. Tentu saja, meskipun dia sangat gembira, Yang Chen tidak lengah. Baru saja, tindakannya yang keras pasti akan menarik banyak penonton. Sekarang, saat jiwanya menyebar, dia segera menemukan banyak penonton di dekatnya. Setidaknya puluhan orang dengan kekuatan yang berbeda-beda hadir, dari alam bela diri sejati yang lemah hingga alam bela diri bumi yang kuat. Para seniman bela diri ini tampaknya tahu tempat mereka, mengenali kekuatan Yang Chen yang mengerikan bersama dengan keganasan kesengsaraan guntur, jadi mereka tidak berani mendekat. Mereka masih mengamati situasi, berharap mendapatkan beberapa keuntungan. Yang Chen tidak tertarik pada orang-orang ini. Sebaliknya, dalam pencarian jiwanya, ia menemukan orang lain yang menarik. Karena kamu sudah di sini, mengapa bersembunyi? Yang Chen berkata dengan dingin. Hidungmu sangat mancung, bocah kecil. Seorang pria tiba-tiba muncul saat dia berbicara. Melihat ke arahnya, bukankah itu Wei Bin, salah satu dari dua antek di samping penyihir Wu Changkong? Ketika Wei Bin muncul, dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menatap Yang Chen dengan dingin, "Nak, aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang jenius sepertimu di tempat yang sunyi seperti ini. Kamu berada di tahap Spirit Plate, dan kamu bahkan dapat menarik Thunder Tribulation. Ini adalah tanda menentang surga. Sepertinya kamu tahu banyak." Yang Chen menyipitkan matanya. Wei Bin mencibir, "Tentu saja aku tahu banyak, dan justru karena aku tahu banyak, aku punya kemampuan untuk membunuhmu. Sayang sekali, ku dengar namamu Yang Chen. Mereka bilang kau jenius sekali seumur hidup. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang aku tidak bisa menyangkalnya. Jika aku membiarkanmu tumbuh, aku mungkin bukan tandinganmu di tahap Spirit Plate, tapi sayangnya, kau baru saja memasuki tahap Spirit Plate dan mengalami Thunder Tribulation. Trukimu terlalu terkuras. Apa yang akan kau gunakan untuk melawanku?" Begitu selesai berbicara, Wei Bin tiba-tiba menyerang seperti seekor naga yang ganas, kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada Wu Fan. Dengan lambaian tangannya, dua manifestasi Dharma raksasa muncul, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Yang satu melantunkan mantra sementara yang lain memegang kapak besar, menebas Yang Chen. Akan tetapi, meskipun dia tahu banyak, dia belum mengalami kesengsaraan guntur dan, tampaknya, tidak tahu bahwa ki sejati Yang Chen telah dipulihkan sepenuhnya oleh lapisan terakhir kesengsaraan guntur. Yang Chen bahkan tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang setelah ki sejatinya dipulihkan. Sekarang dia punya kesempatan untuk mengujinya pada seseorang, dan tentu saja, Yang Chen sangat gembira. Dengan lambaian tangannya, sejumlah besar petir muncul, langsung mengembun menjadi raksasa petir. Itu belum semuanya, setelah yang pertama, muncul yang kedua, lalu yang ketiga dan keempat.
Yang Chen telah memanggil 4 raksasa petir secara total, dan tampaknya mereka menargetkan 2 raksasa petir masing-masing, dan dalam sekejap, mereka dapat melumpuhkan 2 manifestasi Dharma raksasa milik Wei Bin. Pupil mata Wei Bin mengecil saat dia merasa tertekan selama pertukaran pertama dengan Yang Chen. Bagaimana mungkin kau, seorang kultivator dari daerah pedesaan, mengalahkanku? Tak satu pun metode kultivasi atau teknik yang kau praktikkan dapat menandingiku. Wei Bin sangat marah, merasa terhina, dan segera mengambil sebuah seni rahasia. Banyak hantu meratap muncul di sekelilingnya. Hantu-hantu ini muncul satu demi satu, menyerbu langsung ke arah Yang Chen. Seni rahasia jahat yang menggunakan jiwa orang lain untuk kultivasi. Yang Chen melihat hantu-hantu itu menggigitnya, dan setelah beberapa saat terkejut, dia berteriak dengan marah. Dia paling membenci tindakan seperti itu. Sekarang, melihat jiwa-jiwa ini disempurnakan menjadi hantu ganas, Yang Chen hanya bisa meminta maaf secara diam-diam kepada Tiongkok baru sebelum memerintahkan 3 api untuk membunuh mereka. Meskipun api 3 itu tidak begitu kuat, namun api itu masih cukup efektif melawan Yin Qi dari para hantu. Begitu api itu dilepaskan, para hantu itu dikalahkan dan tidak dapat mendekat. Apa? Kali ini, Wei Bin benar-benar tidak bisa menerima hasilnya. Melihat teknik hantunya terus-menerus rusak, dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan sebuah bendera kecil. Di bendera itu, ada gambar tengkorak hantu yang ganas, dan Yin Qi yang kuat dapat dirasakan dari jauh. Begitu bendera itu dibuat, Wei Bin menggoyangkannya dengan keras, menyebabkan para hantu menjadi semakin gila. Mereka berkumpul bersama, berubah dari satu hantu yang mudah hancur menjadi makhluk hantu yang besar dan mengerikan. Saat makhluk hantu itu muncul, ia mengeluarkan aura dingin, dan tubuhnya dipenuhi napas kematian. Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan Raja Hantu Jahatku. Teriak Wei Bin. Bab 1522, Membunuh Spirit Plate lain tahap. Yang Chen bertemu dengan makhluk jahat seperti itu untuk pertama kalinya. Dia hanya pernah melihat mereka di buku kuno sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan seperti itu dalam arti sebenarnya. Ketika Raja Hantu Jahat lahir, tubuhnya dikelilingi oleh Yin Qi, dan mulutnya mengeluarkan suara gemericik aneh. Setelah mendengarkannya dengan saksama, Yang Chen merasa pusing dan mengerti bahwa makhluk ini sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada jiwa. Untungnya, kultivasi alam jiwa ilahinya terlatih dengan baik, dan dengan seni ilahi terlarang, dia kurang lebih dapat mengabaikan serangan jiwa Raja Hantu Jahat. Namun, yang membuat Yang Chen khawatir adalah dia untuk sementara membuat keempat raksasa petir mengabaikan 2 tubuh Dharma raksasa dan berhadapan dengan Raja Hantu Jahat, namun yang mengejutkan, mereka sama sekali tidak bisa menggoyahkan raksasa petir. Semua raksasa petir itu menghunus pedang petir, menunjukkan kekuatan tempur tingkat atas. Namun, saat bertarung melawan Raja Hantu Jahat, mereka tetap tidak dapat menaklukkannya. Lebih parahnya lagi, mereka dengan cepat mengalami kerugian setelah konfrontasi tersebut. Setelah pengamatan yang cermat, Yang Chen akhirnya menyimpulkan bahwa Raja Hantu Jahat jelas bukan milik manusia yang ada di wilayah mereka. Jika itu di masa lalu, dia mungkin secara naif berpikir bahwa tidak ada manusia lain di dunia ini selain mereka yang ada di wilayah mereka. Setelah mengunjungi klan bayangan dan kota bayangan gelap, Yang Chen berubah pikiran. Lebih jauh lagi, dia sekarang lebih yakin bahwa Raja Hantu Jahat tidak datang dari wilayah manusia. Bahkan Penatua Xie Yun, yang menggunakan teknik Yin ekstrim, tidak akan seperti ini. Untuk sesaat, Yang Chen tidak dapat menemukan cara untuk menghadapi Raja Hantu Jahat, jadi dia mengalihkan sasarannya ke Wei Bin. Wei Bin kini sangat gembira, tertawa penuh kemenangan saat melihat Yang Chen tak sanggup menghadapi Raja Hantu Jahat. Hahaha, nak, bahkan jika kau memicu kesengsaraan surga saat memasuki tahap piring roh dan melewatinya, lalu kenapa? Jujur saja, kau masih belum sebanding denganku. Saat Wei Bin berteriak, dia dengan gila mengendalikan Raja Hantu, ingin menebas Yang Chen di bawah kakinya. Namun, pada saat ini, Yang Chen menjadi semakin tenang. Dia tidak perlu terlibat dengan Raja Hantu Jahat tanpa batas waktu. Bahkan, dia akan memiliki banyak metode untuk mempelajari teknik yang tidak diketahui ini di masa mendatang. Dia dapat menangkap Wei Bin terlebih dahulu. Dengan pemikiran itu, Yang Chen merobek peta penghancuran gunung dan sungai dan memanggil Gunung Ungu dengan keras. Wei Bin mengendalikan Raja Hantu dengan kegilaannya sehingga dia tidak bisa menghentikan serangannya, dan bagaimana dia bisa waspada terhadap sekelilingnya. Gunung Ungu itu hancur dalam sekejap, membuat Wei Bin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Faktanya, sekarang setelah Yang Chen mencapai tahap Spirit Plate, efek Gunung Ungu jauh lebih kuat dari sebelumnya, menghancurkan Wei Bin hingga kesulitan untuk bangun. Wei Bin segera menyadari ada yang tidak beres dan segera berusaha memanggil tubuh Dharma Raksasa dan Raja Hantu Jahat untuk menyelamatkannya, tetapi Yang Chen sudah mendahuluinya, memegang pedang petir dan menebasnya dari langit. Dalam sekejap, tangan Wei Bin yang menghunus pedang dipotong oleh Yang Chen. Yang Chen mengambil bendera kecil yang mengendalikan Raja Hantu Jahat dan menekannya dengan kuat. Api muncul, dan bendera kecil itu berubah menjadi abu terbang.
Raja hantu jahat itu meronta di tempat selama beberapa saat, melolong, dan memuntahkan sejumlah besar cairan kental dari mulutnya. Kemudian, ia terpisah menjadi banyak makhluk hantu kecil sebelum menghilang di tempat, tanpa meninggalkan jejak. Wei Bin melihat pemandangan ini dan hatinya menjadi dingin. Dia tahu dia sudah tamat kali ini. Yang Chen, ampuni nyawaku. Kau bisa bekerja sama dengan guru kami, dan dia pasti akan membawamu ke langit yang baru. Selama kau mengampuni nyawaku, aku bisa melakukan banyak hal untukmu. Bakatmu akan sia-sia jika tetap di sini, dan kau masih punya potensi besar, kata Wei Bin putus asa, mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Yang Chen mencibir saat melihat Wei Bin memohon belas kasihan, mengampuni nyawamu. Itu tidak masalah. Namun, aku tidak terbiasa mendengarkan nasihat orang lain, jadi sebaiknya kau bersikap baik terlebih dahulu. Yang Chen melancarkan sambaran petir, menghantam Wei Bin dengan teriakan berkali-kali dan membuatnya pingsan. Yang Chen tidak langsung membunuh Wei Bin, tetapi mengampuni nyawanya untuk sementara. Alasan mengampuni nyawanya adalah karena Wei Bin tahu banyak hal. Yang Chen tidak tahu apapun tentang situasi sekte wilayah utara saat ini, dan dia perlu menangkap Wei Bin, menyelidiki jiwanya, memahami situasi internal sekte wilayah utara, dan kejadian yang terjadi di distrik Zhongdu sekarang. Jelaslah bahwa banyak hal telah terjadi di sekte wilayah utara dan seluruh wilayah tengah selama ketidakhadirannya. Kini, Yang Chen mencengkeram jasad Wei Bin dan turun dari langit, melemparkannya ke dalam gua. Meninggalkan Hong Yue dengan wajah memerah, tak percaya kalau orang di hadapannya adalah Yang Chen. Dia terlalu kuat. Dilihat dari penampilannya barusan, Hong Yue dapat mengatakan tanpa berlebihan bahwa bahkan para bangsawan emas di klan mereka bukanlah tandingan kekuatan bertarung Yang Chen yang mengerikan. Yang Chen tidak banyak bicara, hanya berkata, tidak aman untuk tinggal di sini terlalu lama. Mari kita pindah ke tempat lain dan membuat rencana secara perlahan. Baik, Tuan Muda, jawab Hong Yue sambil mengikuti Yang Chen dari belakang. Yang Chen, yang memegangi Wei Bin yang tak sadarkan diri, lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Setelah mereka pergi, para penonton menarik napas dalam-dalam, benar-benar terkejut oleh pertempuran yang baru saja terjadi. Apa yang sebenarnya baru saja terjadi? Aku tidak tahu. Apakah itu pertarungan tingkat kaisar? Terlalu kuat dan mengerikan. Selama beberapa saat, orang-orang berdiskusi, dan tak lama kemudian, dua orang muncul di tempat kejadian. Salah satunya adalah Wu Changkong, dan yang lainnya adalah bawahan Wu Changkong lainnya. Berdiri bersama-sama, dengan Wu Changkong sebagai pemimpin, mereka melihat sekeliling dengan ekspresi dingin. Pertempuran baru saja terjadi di sini, dan itu pasti ada hubungannya dengan kesengsaraan surga. Wu Changkong membuat penilaian sederhana. Apakah kesengsaraan surga terkait dengan pertempuran atau tidak, saya tidak tahu, tetapi aura Wei Bin ada di sini, dan tampaknya dia bahkan memanggil Raja Hantu Jahat, yang menunjukkan bahwa dia menghadapi musuh yang kuat. Kuncinya adalah, aura Raja Hantu Jahat tampaknya telah menghilang, seolah-olah telah dikalahkan, kata bawahan Wu Changkong sambil mengerutkan kening. Kalah? Bagaimana mungkin? Kekuatan tempur sekte hantu ganasmu seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi manusia di daerah ini, kata Wu Changkong dengan muram. Selalu ada yang lebih kuat di antara yang kuat. Mungkin, kita bertemu dengan seorang yang terhormat atau master tahap integrasi. Namun, tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Musuh kita mundur begitu cepat, mereka pasti khawatir dan takut pada kita. Mereka takut pada kita, jadi kita memiliki inisiatif. Ayo kita temukan mereka, perintah bawahan itu, dengan nada superior. Hal ini membuat Wu Changkong sangat tidak senang. Meskipun orang ini mengikutinya, dia masih memiliki sikap superior, yang tidak dapat ditoleransi oleh Wu Changkong. Akan tetapi, ia tampaknya tidak berani melampiaskan amarahnya dan keduanya segera meninggalkan tempat kejadian. Bab 1523, ujung lain Gunung Changsing. Pada saat yang sama, Yang Chen membawa Wei Bin dan Hong Yue ke lokasi lain. Mereka berdua memilih tempat ini secara acak, tanpa banyak pertimbangan. Alasannya adalah karena kekuatan Yang Chen telah meningkat, dan dia bahkan tidak berpikir untuk lari terlalu jauh. Ia sebenarnya berharap musuh segera muncul. Namun, ia tidak punya pilihan selain menghindari mereka secara langsung. Akan lebih baik baginya untuk menghadapi mereka satu persatu saat mereka muncul. Tentu saja, Yang Chen tidak yakin apakah semuanya akan berjalan lancar. Dia tidak punya waktu untuk terlalu banyak memikirkannya sekarang, karena fokusnya adalah pada Wei Bin. Kini setelah membawa Wei Bin ke gua baru, Yang Chen mencengkeram kepala Wei Bin, jiwanya merasuki pikiran Wei Bin, dan mulai mencari dengan teliti. Setelah pencarian ini, Yang Chen segera mengetahui seluk-beluk situasi. Seperti yang diharapkan, Yang Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah dingin. Seperti yang telah diperkirakannya, ada lebih banyak pemukiman manusia di dunia ini selain pemukiman mereka sendiri. Wei Bin ini berasal dari sekte besar yang disebut Sekte Hantu Ganas, dan lokasi sekte ini berada di Gunung Changsing, seperti yang disebutkan oleh Zhang Xuelian. Tentu saja, lebih tepatnya, itu bukan Gunung Changsing.
Sebenarnya, Zhang Xuelian saat itu, karena kekuatannya yang tidak memadai, hanya bisa memberinya lokasi yang samar-samar. Lagi pula, jika lokasinya terlalu akurat, dia tidak akan tahu. Alasannya adalah karena di Gunung Changxing terdapat susunan teleportasi yang mengarah ke wilayah manusia yang benar-benar makmur, jauh lebih kuat daripada manusia di wilayah ini. Tidaklah berlebihan jika dikatakan mereka 10 kali, bahkan 100 kali lebih kuat. Manusia di daerah itu telah berkembang hingga tingkat yang mengerikan, tanpa binatang iblis yang menjadi musuh yang kuat seperti di sini. Di tempat itu, bahkan ada orang-orang kuat yang telah mencapai alam dewa sejati dan bahkan melampauinya. Rumor-rumor itu benar. Di seberang Gunung Changxing, benar-benar ada wilayah misterius tempat manusia lain tinggal. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Awalnya, dia tidak bisa menerima ini, tetapi kenangan ini tidak bisa berbohong. Sekte hantu ganas memang ada di tempat itu. Namun, dia tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menyeberangi Gunung Changxing dan datang ke sini. Tujuan dari Sekte Hantu Ganas adalah pintu menuju verifikasi Dao. Tampaknya karena suatu alasan, Sekte Hantu Ganas tidak dapat mengirim orang yang terlalu kuat melalui susunan teleportasi, dengan yang tertinggi hanya berada di tahap demigod, dan jumlah mereka terbatas. Hanya 3 orang. Adapun rencana mereka terhadap pintu verifikasi Dao, yang Chen tidak tahu. Bagaimanapun, manfaat terbesar dari pintu verifikasi Dao di mata mereka adalah untuk membantu seniman bela diri mencapai keilahian, tetapi di wilayah yang sangat luas itu, ada banyak cara untuk menjadi dewa. Sekte Hantu Ganas tidak perlu pergi jauh dan luas untuk merencanakan kesempatan menjadi dewa melalui pintu verifikasi Dao. Alasan sebenarnya di balik konspirasi melawan pintu verifikasi Dao hanya diketahui oleh 3 orang kuat tahap demigod yang dikirim oleh Sekte Hantu Ganas. Yang Chen memikirkannya, dan juga sampai pada suatu kesimpulan. Itu masuk akal. Munculnya pintu verifikasi Dao terlalu misterius untuk diketahui bagaimana kemunculannya. Mungkin ada banyak faktor yang terlibat, dan itu bahkan mungkin merupakan pertanda yang diletakkan di wilayah yang luas itu. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Sayangnya, sekte wilayah utara mereka masih terlalu lemah. Sekte Hantu Ganas bisa datang ke sini dan telah lama membuat pengaturan untuk bertemu dengan kontak mereka. Orang yang seharusnya bertemu dengan mereka adalah Wu Changkong. Wu Changkong telah bekerja sama dengan anggota Sekte Hantu Ganas selama beberapa tahun. Merupakan suatu kebetulan bahwa beberapa kaisar agung yang dipilih oleh Sekte Hantu Ganas sebelumnya terbunuh karena menolak kerjasama mereka, hanya Wu Changkong yang setuju. Wu Changkong bersedia membimbing Sekte Hantu Ganas ke Sekte Teritori Utara dan mencari tempat bagi mereka, dengan lokasi di Sekte Teritori Utara itu sendiri. Kesepakatan yang dibuatnya dengan Sekte Hantu Ganas adalah agar dia mengambil alih kendali keluarga kerajaan di masa mendatang. Sekte Hantu Ganas awalnya tidak terlalu peduli dengan keluarga kerajaan, berniat untuk langsung memusnahkan mereka saat mereka tiba. Namun, siapa yang tahu bahwa Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang bekerja sama, dan seiring dengan kedatangan Hua Wanru, telah bertempur sengit dengan 3 anggota Sekte Hantu Ganas tahap demigod, tidak ada pihak yang menang. Hal ini memaksa 3 anggota Sekte Hantu Ganas tahap demigod untuk sementara mengesampingkan masalah Wu Changkong dan menduduki Sekte Wilayah Utara. Sekte Teritori Utara kini sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Hantu Ganas, dengan sebagian besar pengikutnya di penjara, sebagian menyerah, dan sebagian lagi meninggal. Ketika memikirkan hal-hal ini, Yang Chen menghela napas dalam-dalam, merasakan kebencian membara di dadanya. Jika dia bisa, dia akan bergegas ke Sekte Wilayah Utara sekarang. Untungnya, ada kabar baik. He Tan tidak mati, tetapi di penjara. Kaisar Besar Hua Wu telah melarikan diri, sementara keluarganya segera dibawa pergi oleh Kai Yi ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tentu saja, orang-orang dari Sekte Hantu Ganas tidak mau menyerah dan telah mengirim orang untuk mengejar mereka, tetapi sejauh ini, pengejaran itu tidak membuahkan hasil. Ini juga membuktikan bahwa teman-teman dan keluarganya semuanya aman untuk saat ini. Satu-satunya hal yang merepotkan adalah Ling Chao yang ditanamnya di rumah besar itu. Sebenarnya, rumput-rumput roh itu bukan masalah besar. Dengan kemampuannya, dia bisa membudidayakannya lagi dengan mudah, tetapi rumput suci berbeda. Rumput suci itu adalah harta yang sangat berharga, dan sekarang telah dimanfaatkan oleh Sekte Hantu Ganas. Kalau saja dia bisa, dia ingin mencari cara untuk mengambilnya kembali, tetapi dengan kekuatannya saat ini, hal itu jelas mustahil. Sambil merasa khawatir dalam hatinya, Yang Chen memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Taois Lingqi, Senior Lingqi, apa yang istimewa dari tahap Spirit Plate-ku yang mampu melewati kesengsaraan sehingga membuat Wei Bin begitu terkejut. Dan memang, aku belum pernah membaca di buku-buku kuno bahwa memasuki tahap Spirit Plate mengharuskan melewati kesengsaraan. Yang Chen tidak mendapat respon apapun, seolah-olah Taois Lingqi tidak ada di tubuhnya sama sekali. Hal ini membuat Yang Chen khawatir sejenak, karena jelas bahwa Pendeta Lingqi tidak ingin menjelaskan masalah itu kepadanya sama sekali. Seperti yang dikatakan Taois Lingqi, jika dia benar-benar menghadapi masalah, diperkirakan pihak lain tidak akan membantunya sama sekali.
Yang Chen hanya bisa mengandalkan keberuntungannya sendiri sekarang. Namun, tidak mungkin baginya untuk duduk dan menunggu kematian. Sekarang setelah dia memasuki tahap Spirit Plate, ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Hal pertama yang terlintas di benak Yang Chen adalah Fire Origin Essence milik leluhur binatang esensi api dan ular api rohnya. Leluhur binatang esensi api ini penuh dengan harta karun, terutama esensi asal api dan ular api rohnya, yang merupakan harta karun di antara harta karun yang bisa sangat berguna baginya. Jika aku bisa memurnikan esensi asal api ini sepenuhnya dan kemudian memurnikan ular api roh, kekuatanku mungkin akan meningkat lebih banyak lagi. Sambil memikirkannya, Yang Chen segera mengeluarkan esensi asal api. Begitu dia mengeluarkannya, dia tidak ragu-ragu dan mulai memperbaikinya. Meskipun dia tidak bertanya, Hong Yue tahu apa yang sedang terjadi. Sementara Yang Chen memurnikan esensi asal api, dia mulai mengamati sekeliling dan menyelidiki situasinya. Bab 1524, Kai Yi dalam krisis. Awalnya, ketika kekuatan Yang Chen tidak cukup, dia tidak dapat mengendalikan dan memurnikan esensi asal api. Karena esensi asal api leluhur alam demi dewa terlalu kuat, jika dia memurnikannya dengan paksa, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati. Ini juga membuat Yang Chen di tahap pembentukan roh setengah langkah merasa tidak berdaya, bahkan mengetahui bahwa ada harta karun yang bagus tepat di depannya, dia hanya bisa menonton dan tidak bertindak. Namun sekarang, setelah mencapai tahap Spirit Plate, segalanya berbeda. Yang Chen sudah dapat mengendalikan esensi asal api sepenuhnya, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun selama proses pemurnian. Dia memurnikan seluruh esensi asal api dalam satu tarikan napas. Waktu yang dihabiskan untuk pemurnian penuh tidak lama, hanya setengah hari, dan Yang Chen telah sepenuhnya memurnikan seluruh esensi asal api. Setelah pemurnian, Yang Chen merasakan perubahan pada kekuatannya, dia langsung maju dari tahap Spirit Plate awal ke tahap Spirit Rotation akhir. Tentu saja, ini adalah hasil dari kekuatan kuat yang dibawa oleh leluhur binatang roh api. Setelah memurnikan esensi asal apinya, itu setara dengan memurnikan seluruh esensinya, jadi wajar saja jika kekuatannya meningkat. Setelah mencapai alam rotasi roh akhir, senyum Yang Chen terungkap, dan mungkin mustahil bagi siapapun untuk mempercayai perubahan yang telah dialaminya dalam beberapa hari terakhir. Belum lama ini, dia berada di tahap pembentukan roh setengah langkah, dan dalam beberapa hari, dia telah mencapai alam rotasi roh akhir. Selanjutnya, ular api roh. Mata Yang Chen terfokus. Pada tahap pembentukan roh setengah langkah, dia tidak dapat memurnikan ular api roh, tetapi sekarang, dia dapat sepenuhnya mencobanya. Yang Chen mengeluarkan ular api roh yang telah diberkahi dengan kebijaksanaan spiritual baru, dan membelai tubuhnya. Ular api roh sangat menikmatinya, tetapi belum sepenuhnya mengenalinya sebagai tuannya. Selain itu, untuk mengeluarkan kekuatan penuh ular api roh, ular itu perlu menyatu dengan esensi asal apinya. Bila hal itu terjadi, ular api roh dapat menampilkan kekuatan yang mengerikan dengan meminjam kekuatan esensi asal apinya. Memikirkannya, Yang Chen samar-samar menantikannya. Dia mulai berinvestasi sepenuh hati dalam proses pemurnian lagi. Ular api roh secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya, mulai menjelajah, dan memasuki sisi esensi asal apinya. Yang Chen membungkusnya dengan esensi asal apinya, dan perlahan-lahan menggabungkannya menjadi satu. Proses integrasi ini sangat rumit, dan Yang Chen tidak berani ceroboh. Meskipun dia belum pernah mencobanya, dia tahu betul bahwa ular api roh adalah makhluk hidup, dan api di sekitar esensi asal api sangat liar dan mendominasi. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, ular api roh bisa terluka. Namun, tekniknya yang rumit, yang sering digunakan dalam alkimia, sepenuhnya dapat dikuasainya. Ia mengendalikan jiwa dan ki sejatinya, dengan cermat mencurahkan perhatian penuhnya pada proses pemurnian. Proses pemurnian ini memakan waktu lebih lama daripada pemurnian esensi asal api. Proses ini tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan hingga 4 atau 5 hari berlalu. Suatu hari, wajah Yang Chen berseri-seri karena kegembiraan, membuktikan bahwa setelah mencapai tahap Spirit Plate, dia juga dapat memurnikan Spirit Fire Snake. Sekarang, proses pemurnian telah memasuki langkah terakhir, dan Yang Chen sudah mulai melakukan gerakan penyelesaian. Desir, sebuah bola api cahaya menyembul dari tubuhnya, berbeda dengan bola api cahaya yang dimilikinya di awal, sekarang warnanya lebih cemerlang dan berwarna keemasan. Begitu api muncul, seekor ular kecil melayang di sekitar tubuh Yang Chen, tampaknya berusaha menyenangkannya. Ular kecil ini adalah ular api roh. Dengan kaitan tangan Yang Chen, ular api roh segera berputar di ujung jarinya. Saat tangannya melengkung, ular itu segera tahu apa yang dipikirkan Yang Chen dan memasuki tubuhnya. Melihat ini, Yang Chen menunjukkan ekspresi gembira, haha, aku tidak pernah menyangka bahwa ular api roh benar-benar dapat berkomunikasi denganku. Ia tahu apapun yang sedang kupikirkan. Ini adalah kenikmatan yang tak terduga. Tidak mengherankan bahwa setelah mengolah api binatang esensi api hingga mencapai puncaknya, ia akan membuka jalan lain. Ini setara dengan memberikan kebijaksanaan spiritual pada api, dan dapat dimanipulasi dengan bebas.
Dengan Yang Chen saat ini, dia merasa seperti mendapatkan lengan lain. Dengan ular api roh ini, kekuatannya bisa ditingkatkan secara signifikan. Sambil memikirkannya, Yang Chen perlahan berdiri dan bertanya, "Bulan merah, apakah ada pergerakan dalam beberapa hari terakhir ini?" "Tidak, di sini sepi sekali," jawab Red Moon lembut. Yang Chen mengangguk dan hendak bicara ketika tiba-tiba dia merasakan hubungan antara pembatasan perbudakan dan dirinya berfluktuasi dengan cepat. Fluktuasi semacam ini berarti orang yang memiliki pembatasan perbudakan sedang berkomunikasi dengannya. Berkomunikasi dengannya, itu tidak mungkin bulan merah, jadi itu pasti Kai. Yang Chen sangat gembira, komunikasi dengan batasan itu jelas telah terjalin untuk sementara waktu, tetapi dia telah memurnikan ular api roh dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah mereka berkomunikasi lagi, Yang Chen mengangkat alisnya, "Tidak bagus, Kai dalam bahaya." Orang-orang sekte hantu ganas mengikutinya, mencoba mengejarku. Saat pikirannya mulai tenang, Yang Chen segera bangkit dan berkata, "Bergabunglah denganku sebagai bayangan, sesuatu telah terjadi." Red Moon secara alami mengerti dan menyatu dengan Yang Chen. Seketika, Yang Chen menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju ke arah Kai. Sekarang, kecepatan Yang Chen secepat yang ia inginkan. Dalam sekejap, ia telah melintasi ribuan mil, menyebarkan jiwa sucinya, dan merasakan pertempuran yang tak jauh darinya. Seperti yang diharapkan, mereka sedang bertarung. Yang Chen menemukan tempatnya. Seperti yang terlihat dari fluktuasi pembatasan perbudakan, Kai memang dalam bahaya, dan orang yang mengejarnya adalah Wu Changkong dan Fan He dari Sekte Hantu Ganas. Awalnya, keduanya berencana untuk memburu Yang Chen dan berniat membunuhnya, namun tanpa diduga, mereka bertemu dengan Kai yang tengah berusaha menemui Yang Chen. Keduanya memiliki kesan yang mendalam terhadap Kai, karena Wu Changkong selalu tidak menyadari keberadaan ahli tahap piring roh lainnya di Sekte Wilayah Utara. Bahkan pelarian Kaisar Huawu juga ada hubungannya dengan dia. Sekarang setelah mereka bertemu dengannya, mereka tentu saja dipenuhi dengan kebencian dan ingin membunuhnya. Namun, kekuatan Kai bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dengan identitas merak 7 warna dan kekuatan Spirit Plate Stage miliknya, meskipun ia tidak dapat mengalahkan mereka, ia masih dapat melarikan diri untuk sementara waktu tanpa masalah. Namun, kuncinya adalah Fan He dari Sekte Hantu Ganas. Meskipun kekuatannya tidak sebaik Wu Changkong, berbagai metodenya sangat rumit, dan dia terus mengejarnya tanpa henti. Sekarang, Kai sudah terengah-engah, berkeringat deras, dan dalam situasi yang sangat berbahaya. Burung merak kecil, kau tidak bisa melarikan diri sekarang, kan? Fan He dari Sekte Hantu Ganas mencibir, sudah kubilang sebelumnya, cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku. Tuan Luo sangat tertarik dengan tubuhmu, dan klan merak 7 warna milikmu sangat langka. Jika kau berjanji setia kepada Tuan Luo, mempersembahkan tubuhmu, dan menikmati kesenangan kultivasi ganda dengan Tuan Luo, kau mungkin masih memiliki kesempatan untuk memasuki tahap demigod dalam kehidupan ini. Jadi, kau akan mati atau menyerah. Kau yang memutus. Bab 1525, hari ini telah tiba. Kai sekarang menutupi beberapa luka, tampak agak malu. Pada saat ini, dia menggigit giginya dengan ringan, tahu betul bahwa kata-kata Fan He bukanlah lelucon. Sekarang sedang ditatap oleh Fan He dan Wu Changkong, bahkan jika dia bisa melarikan diri untuk sementara waktu, itu tidak akan ada gunanya, cepat atau lambat dia akan tertangkap lagi, jadi melarikan diri atau tidak melarikan diri tidak ada artinya. Ki sejati yang tersisa dalam dirinya masih bisa berguna untuk mencegah penghinaan. Adapun Lord Luo, tentu saja, Kai memiliki kesan yang mendalam padanya. Dia bukan tipe favoritnya. Kai mungkin bukan orang hebat, tetapi tidak akan mudah baginya untuk menyerah begitu saja. Tanpa batasan perbudakan antara dia dan Yang Chen, dia tidak akan pernah menyerah, apalagi dengannya. Kai mendengus, kalau kau ingin aku menyerah, tidak mungkin. Hehe, kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Fan He berkata dengan dingin, hendak mengambil tindakan dan membunuh Kai. Namun, pada saat ini, tiba-tiba sebuah lampu listrik berkedip, diikuti oleh lampu listrik yang berubah menjadi pedang petir, menuju ke arah Fan He dan Wu Changkong ke arah yang berbeda. Siapa itu? Fan He dan Wu Changkong sama-sama lengah dan mundur tak terkendali. Kekuatan pedang petir itu luar biasa, mereka tidak berani meremehkannya. Melihat pemandangan ini, pupil mata Kai mengecil. Dia sudah familiar dengan teknik pedang petir. Bukankah ini metode Yang Chen? Seperti yang diharapkan, setelah pedang petir muncul, sosok Yang Chen muncul. Senior Kai, kamu baik-baik saja. Yang Chen berkata dengan hangat. Kamu menyebalkan sekali, selalu memanggilku senior saat melihatku. Ngomong-ngomong, bukankah aku sudah menyuruhmu untuk kabur? Kenapa kamu datang? Awalnya, Kai cukup senang melihat Yang Chen. Bagaimanapun, bertemu dengan teman lama selalu menyenangkan. Namun tak lama kemudian, dia teringat sesuatu dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Kemunculan Yang Chen di sini berarti dia menghadapi masalah yang sama dengannya, dan kekuatannya masih hanya dalam tahap pembentukan roh setengah langkah.
Memang, dia pikir Yang Chen masih dalam tahap setengah langkah pembentukan roh, jadi dia ingin dia melarikan diri. Apa yang bisa dilakukan Yang Chen dengan kekuatannya? Namun sekarang setelah melihatnya, pupil matanya mengerut karena terkejut. Yang Chen, kamu sudah mencapai tahap Spirit Plate. Dan bahkan tahap Spirit Rotation akhir. Bagaimana kamu melakukannya? Yang Chen tersenyum tipis, nanti kita jelaskan. Minum ramuan ini, itu akan memulihkan sebagian ki sejatimu untuk sementara dan menyembuhkan luka-lukamu. Aku khawatir akan ada pertempuran yang sulit di depan. Yang Chen, kau benar-benar telah mencapai tahap rotasi roh akhir, tidak heran saudaraku tewas di tanganmu. Wu Changkong berteriak dengan ekspresi muram, berharap ia dapat mencabik-cabik Yang Chen. Dia belum melihat Yang Chen melewati malapetaka, jadi dia tentu saja tidak tahu bahwa Yang Chen baru saja memasuki tahap Spirit Plate. Kalau tidak, dalam kemarahannya, dia pasti akan bercampur dengan banyak kejutan. Yang Chen berkata dengan dingin, Wu Changkong, aku membunuh saudaramu karena dia pantas mendapatkannya. Kita punya dendam sendiri di wilayah tengah, dan kita bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi kamu berkolusi dengan orang luar dan bahkan berkomplot melawan keluarga kerajaanmu sendiri. Kalau aku bisa, aku juga ingin membunuhmu. Mendengar kata-kata Yang Chen, Wu Changkong tertawa terbahak-bahak. Menarik, sangat menarik, Yang Chen, setelah kamu melangkah ke tahap Spirit Plate, kepercayaan dirimu meningkat pesat, bukan? Apa, kamu pikir kamu bisa membunuhku? Wu Changkong berkata dengan suara dingin. Setelah kata-katanya, Fan He di sampingnya juga berbicara, Yang Chen, apakah sesama anggota sekteku Wei Bin dibunuh olehmu? Bagaimana menurutmu? Yang Chen berkata perlahan, Raja Hantu jahatnya memang kuat, tapi sayang sekali dia melakukan segala macam kejahatan, dan Raja Hantu tidak bisa melindunginya. Kamu bahkan berani membunuh anggota sekte hantu ganas kami. Fan He berkata dengan marah, Nak, sepertinya kamu meminta kematian. Wu Changkong juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yang Chen mampu membunuh bahkan seorang anggota sekte hantu ganas di usia yang begitu muda. Hanya dia yang tahu seberapa kuat anggota sekte hantu ganas itu. Bahkan teknik tahap pelat roh mereka dapat dengan mudah menghadapi tahap Jinzun. Bagaimana Yang Chen melakukannya? Tentu saja, meskipun dia berpikir demikian, Wu Changkong tidak percaya bahwa dia tidak dapat menangani Yang Chen. Dia berkata, Fan He, tidak perlu membuang-buang kata dengan anak ini. Ayo kita bunuh saja dia. Fan He kini dipenuhi amarah setelah mendengar bahwa sesama anggota sektenya telah meninggal. Tentu saja, ia ingin membunuh Yang Chen. Ia tidak merasa simpati atas kematian Wei Bin. Ia hanya menemani Wei Bin keluar, dan harus menjelaskan kematiannya, atau ia akan dihukum. Jika dia tidak membunuh Yang Chen, dia tidak bisa menjelaskannya. Jadi, Yang Chen harus mati. Melihat keduanya mendekat, ekspresi Yang Chen menjadi serius. Kai Yi, kamu bantu aku menghentikan orang dari sekte hantu ganas ini terlebih dahulu, dan aku akan berurusan dengan Wu Changkong. Bisakah kamu melakukannya? Kai Yi terkejut. Tidak masalah. Yang Chen berdiri di depan, meninggalkan siluet yang kuat dan percaya diri. Melihat ini, Kai Yi merasa sedikit pusing, dan tiba-tiba merasa semakin tergila-gila pada Yang Chen. Dia selalu berpikir bahwa Yang Chen cukup cantik, tetapi sekarang dia hanya merasa bahwa pesona Yang Chen menjadi semakin menakutkan setelah memasuki tahap Spirit Plate. Dia bahkan merasa ingin memilikinya tanpa memilih makanan. Tentu saja, sekarang belum saatnya. Yang terpenting adalah menyelesaikan tugas. Dia sangat menyadari bahwa konfrontasi Yang Chen dengan Wu Changkong telah memilih yang paling sulit, meninggalkannya pada yang relatif lebih mudah. Dia harus membantu Yang Chen menyelesaikan misinya. Saat pikirannya tertuju pada Kai Yi, dia pun segera berdiri dan menghalangi jalan Fan He. Fan He, bukankah kau ingin menyerahkanku kepada Tuan Luo dari keluargamu? Ayolah, aku ingin melihat apakah kau sanggup. Kata Kai Yi dingin. Fan He melihat Kai Yi mengambil inisiatif untuk maju, lalu tertawa dan berkata, Merak 7 warna, kau sendiri yang datang kepadaku, menyerahlah saja. Dalam sekejap mata, Kai Yi mulai bertarung dengan Fan He. Meskipun Kai Yi belum pulih sepenuhnya, dia telah mendapatkan kembali banyak kekuatannya. Meskipun dia tidak bisa menang dalam pertarungan, tidak terlalu sulit baginya untuk bertahan dalam waktu singkat. Sementara itu, Yang Chen dan Wu Changkong saling berhadapan dalam sekejap. Keduanya berdiri tinggi di langit, merasakan angin dingin menderu di atas, tak satu pun dari mereka terburu-buru untuk bergerak. Berdiri di sini sekarang, Yang Chen merasa sangat emosional. Bagaimanapun, ada saat ketika dia telah memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan, kemampuan, dia akan membalas dendam pada Huang Taiji. Dia tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Dia tidak tahu apakah dia sebanding dengan Huang Taiji. Namun dia tetap akan berjuang sekuat tenaga dalam pertempuran ini. Dia akan membalaskan dendam Huang Taiji, Kaisar Agung Jinxi, dan banyak orang lain yang telah dilukai dan dibunuh oleh Wu Changkong, satu persatu, hari ini. Wu Changkong, aku tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Yang Chen memegang pedang guntur di tangannya dan berkata dengan dingin di langit. Bab 1526, Bocah Emas Pelindung Baru.
Wu Changkong tidak tahu apa maksud Yang Chen, lagi pula, dia tidak tahu bahwa Yang Chen harus dianggap sebagai setengah murid Huang Taiji dalam arti sempit. Bahkan jika dia tahu, dengan status dan identitasnya saat ini, akan sulit baginya untuk mengingat kejadian masa lalu Huang Taiji. Bagaimanapun, dia telah menyakiti terlalu banyak orang. Wu Changkong mengira Yang Chen sedang mencari kematian. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yang Chen, karena kamu sangat ingin mati, hehe, aku akan memenuhi keinginanmu dan membuat kematianmu terlihat bagus. Saat pembicaraan itu berakhir, telapak tangan Wu Changkong terbalik, dan telapak angin tiba-tiba menyembul dari tangannya, menggunakan teknik angin kacau kekaisaran yang sama persis dengan yang dapat digunakan Wu Fan. Namun, sangat jelas bahwa kekuatan angin kekacauan kekaisaran yang dilepaskan oleh Wu Changkong jauh lebih kuat daripada kekuatan Wu Fan. Ketika telapak angin ini jatuh, bahkan arah angin pun menjadi kekuatan lengan Wu Changkong, dan langsung ditekan, membuatnya sulit untuk dilawan. Melihat serangan telapak angin, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Lagi pula, itu adalah pilihan yang gila bagi orang biasa untuk menantang periode integrasi dengan tahap Spirit Plate-nya. Setelah mencapai tahap Kaisar Agung dari tahap Spirit Plate, perbedaannya bukan hanya pada beberapa tahap saja melainkan pada pengendalian kekuatan. Tahap Spirit Plate dan tahap Jinzun merupakan satu tahap Jinzun dan periode integrasi merupakan tahap yang lain, sedangkan periode integrasi dan tahap Demigod merupakan tahap yang lain lagi. Yang Chen tidak mengetahui kekuatan tahap Demigod, tetapi dia tahu bahwa setelah mencapai tahap Jinzun, kecepatan menyerap energi spiritual dan mengubahnya menjadi ki sejati akan jauh lebih cepat. Begitu energi spiritual diserap ke dalam tubuh, ki sejati akan berubah bentuk dan menjadi kekuatan. Dan periode integrasi bahkan lebih menentang surga, karena jauh lebih kuat daripada tahap Jinzun dan tahap Spirit Plate. Perbedaan utamanya adalah bahwa setelah periode integrasi tercapai, Yang Mulia Emas yang dikultivasikan dalam Spirit Plate akan sepenuhnya menyatu dengan dirinya sendiri. Sejak saat itu, Yang Mulia Emas akan menjadi kultivator, dan kultivator akan menjadi Yang Mulia Emas. Para ahli di periode integrasi tidak lagi menyerap ki roh langit dan bumi terlebih dahulu, dan tubuh mereka tidak lagi memiliki ki sejati. Karena mereka menggunakan ki roh langit dan bumi sebagai kekuatannya. Selama mereka berada di tempat yang memiliki energi spiritual, mereka dapat secara langsung mengendalikan energi spiritual langit dan bumi sebagai kekuatan. Dengan kekuatan langit dan bumi yang abadi, para ahli periode integrasi memiliki keunggulan mutlak. Seperti sekarang, Wu Changkong memanggil energi spiritual dengan lambaian tangannya dan mengubahnya menjadi serangkaian telapak angin, yang masing-masing penuh kekuatan, membombardir ke arah Yang Chen. Terjadi sekitar 10 telapak angin secara terus-menerus, masing-masing sangat besar, yang memaksa Yang Chen mundur dengan cepat. Haha, Yang Chen, jika aku jadi kamu, aku pasti sudah menyerah dan menyerah. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawanku dengan kekuatanmu? Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, celah antara tahap Spirit Plate dan periode integrasi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kamu lewati. Wu Changkong menjadi semakin ganas, dan melihat Yang Chen terus-menerus menghindar, dia merasa bahwa Yang Chen sudah bingung. Hal ini membuat Kai Yi yang sedang melawan Fan He di samping, memperlihatkan ekspresi khawatir dan bingung di wajah cantiknya saat dia melihat Yang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Sejak awal, dia merasa bahwa Yang Chen bukanlah tandingan Wu Changkong. Sekarang tampaknya Yang Chen sedang bersaing dengan periode integrasi Wu Changkong dengan tahap Spirit Plate-nya, jelas-jelas berusaha menjadi kuat dan dengan keras kepala menolak. Yang Chen memang terus-menerus menghindar, namun penghindarannya itu tidak berarti ia sudah putus asa atau takut kepada Wu Changkong. Dia sedang menunggu kesempatan yang tepat. Sama seperti sekarang, kesempatan telah datang. Yang Chen menggunakan teknik gerakan petir, langsung berteleportasi ke lokasi yang tidak terlalu jauh. Kemudian, dengan guntur dan kilat menyambar, pedang petir besar muncul dan menghancurkan beberapa telapak angin. Adegan seperti itu membuat Wu Changkong menyipitkan matanya karena terkejut, anak baik, kamu berhasil menghancurkan telapak anginku. Saat Wu Changkong sedang mengevaluasi Yang Chen, tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin mendekat. Aliran udara dan angin di sekitarnya berubah dalam sekejap, dan dalam distorsi itu, ular api yang panjang muncul. Ular api ini menyerang dengan ganas, menembus banyak perisai angin Wu Changkong dalam sekejap. Namun, pada saat kritis, Wu Changkong jelas bereaksi, dengan cepat mundur dan mengirimkan pedang angin untuk memotong ular api roh. Melihat Wu Changkong bereaksi pada saat kritis, Yang Chen menggertakkan giginya. Meskipun tidak mau, dia harus menarik ular api roh, melilitkannya kembali ke ujung jarinya, lalu mengembalikannya ke tubuhnya. Sayang sekali, Yang Chen sedikit kecewa. Dia menggunakan ular api roh untuk pertama kalinya, ingin mengejutkan Wu Changkong. Bagaimanapun, Wu Changkong tahu banyak tentang metodenya. Ular api roh berbeda, tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga merupakan cara yang sangat baik untuk melakukan serangan diam-diam. Pada awalnya, dia terus-menerus melarikan diri, mencoba menciptakan ilusi bagi Wu Changkong bahwa dia takut dengan kekuatan periode integrasi lawan.
Faktanya, dia diam-diam telah bersiap untuk menggunakan ular api roh untuk serangan diam-diam yang cepat dan ganas. Namun, Wu Changkong bukanlah karakter biasa, dan mencapai kesuksesan memang tidak mudah. Sekarang Yang Chen hanya bisa mengambil kembali ular api roh dan memikirkan cara lain untuk membunuh Wu Changkong. Wu Changkong memutar lehernya, teringat serangan diam-diam ular api roh tadi, dan memang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia berkata dengan dingin, Yang Chen, aku akui bahwa aku sedikit ceroboh tadi. Hehe, jika aku tidak bereaksi tepat waktu, aku mungkin benar-benar tertipu oleh tipu dayamu dan terbunuh olehmu. Namun, sayang sekali kesempatanmu hanya sekali, dan mulai sekarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat percakapan berakhir, tubuh Wu Changkong melonjak dan bibirnya berubah semakin ungu. Rambut dan tubuhnya bahkan membengkak, dan kemudian dia menjadi cacat dan aneh. Melihat penampilan Wu Changkong yang aneh, Yang Chen menyipitkan matanya, merasa keakraban dengan penampilan Wu Changkong saat ini. Apakah ini, anak emas pelindung? Yang Chen mengingat adegan ketika dia bertarung melawan murid Wu Changkong, He Feng. Metode He Feng adalah Guardian Golden Boy. Yang Chen harus mengerahkan kekuatan 9 ekor sapi jantan dan 2 ekor harimau untuk menang tipis melawan Guardian Golden Boy, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Tidak mengherankan bahwa Wu Changkong, sebagai guru He Feng, dapat menggunakan teknik Guardian Golden Boy juga. Namun, yang membuat Yang Chen bingung adalah bahwa Guardian Golden Boy milik He Feng terbentuk dari benda-benda eksternal. Namun, ketika dia melihat Wu Changkong, tampaknya dia telah berubah menjadi bentuk seperti anak kecil. Keadaan seperti itu sungguh mengerikan dan menyeramkan, campuran aneh seperti orang mesum. Wu Changkong tampak sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi dan tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, aku jarang menunjukkan wujud ini kepada orang lain. Kamu boleh bangga karena aku telah menunjukkan teknik Bab 1527, Cambuk 4 Warna. Suaranya sangat kekanak-kanakan, seperti suara anak kecil. Yang Chen menjadi sangat berhati-hati, dan dia samar-samar menduga bahwa alasan mengapa Guardian Golden Boy milik He Feng begitu kuat mungkin karena warisan dari Wu Changkong. Wu Changkong tidak tahu metode kultivasi apa yang dia praktikkan, tetapi dia telah mencapai tingkat di mana dia dapat memisahkan Guardian Golden Boy dari objek eksternal untuk dimurnikan. Dia sendiri adalah Guardian Golden Boy. Akan tetapi, Yang Chen tidak dapat menentukan bagaimana kekuatan anak ini dibandingkan dengan anak emas pelindung milik He Feng. Justru karena dia tidak dapat menentukan perbedaannya, maka dia memutuskan untuk menunggu. Hehe, apa kau takut? Lihatlah baik-baik, Ki roh langit dan bumi di sekitarmu sudah menjadi milikku. Penyihir Changkong tertawa jahat. Pada saat inilah Yang Chen menyadari bahwa Ki roh langit dan bumi di sekitarnya telah berubah warna dan terbentuk menjadi gas merah, putih, hitam, dan biru. Keempat gas ini bercampur dan menempati seluruh ruang. Di dalam ruang ini, Yang Chen hanya bisa merasakan bahwa Ki sejatinya perlahan-lahan ditarik keluar dan dibawa pergi oleh anak emas pelindung penyihir Changkong. Yang Chen sangat terkejut. Gas ini ternyata dapat menyerap Ki sejati di dalam tubuhnya, dan dia merasa semakin lelah, dengan jiwanya menderita sedikit cedera. Hanya dalam waktu singkat, tetapi Yang Chen tahu bahwa jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia akan diracuni oleh penyihir Changkong. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Dengan pemikiran itu, Yang Chen tidak ragu-ragu dan mencoba melarikan diri. Namun, saat dia hendak melarikan diri, tangan penyihir Changkong mengeluarkan cambuk putih, yang segera terbuka dan membentuk penghalang larangan yang tak terlihat di sekitar mereka. Saat penghalang itu terbentuk, ia secara langsung dan kuat menjebak Yang Chen di dalamnya. Yang Chen, sepertinya kau sudah lupa kekuatan Guardian Golden Boy-ku. Kemana kau akan pergi sekarang? Penyihir Changkong bertanya dengan nada aneh. Yang Chen tidak menjawab, tetapi hanya menatap penghalang tak terlihat itu sambil menarik napas dalam-dalam. Dia tahu tidak akan mudah untuk lolos dari penghalang ini. Dia tidak punya pilihan lain selain menghadapi penyihir Changkong secara langsung. Penghalang itu dibentuk oleh formasi larangan yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir mustahil untuk menghancurkannya secara langsung. Yang terpenting, serangan penyihir Changkong akan datang sekali lagi. Cambuk merahnya dengan cepat menggelinding di tangannya, bertujuan untuk menjerat Yang Chen dari belakang. Yang Chen tahu bahwa ia tidak boleh menyentuh cambuk merah itu. Begitu ia menyentuhnya, ia akan langsung terikat oleh larangan pada cambuk itu dan akan sulit untuk melepaskan diri. Dia tidak dapat melarikan diri pada titik ini, dan tinggal di sini pada akhirnya akan mengikisnya dari gas keempat warna, yang akan menyebabkan masalah cepat atau lambat. Maka, dia membuka peta penghancuran gunung dan sungai, lalu segera memanggil aliran air di dalamnya, yang menyapu seluruh ruang, menghadapi 4 gas berwarna, yang masing-masing menguasai setengah ruang di dalam penghalang. Yang Chen membenamkan dirinya dalam air hitam pekat, terlindungi dari serangan gas 4 warna. Menarik, penyihir Changkong merasa semakin terhibur karena Yang Chen benar-benar berhasil melindungi hidupnya sendiri untuk sementara. Setelah tertawa kecil, dia mengeluarkan cambuk ketiga. Cambuk ketiga berwarna hitam. Dengan munculnya cambuk hitam, Yang Chen menjadi lebih waspada. Dia tidak tahu kekuatan cambuk hitam, dan penyihir Changkong berada di atas angin.
Dia harus berhati-hati. Saat penyihir cangkong mencibir, cambuk hitam itu mulai memanjang, berkoordinasi dengan cambuk merah untuk menjerat Yang Chen. Cambuk merah menyerang dari samping sementara yang hitam menjadi kekuatan utamanya. Ketika cambuk hitam memasuki air hitam, ia berubah menjadi banyak naga hitam. Naga tunggal terbagi menjadi 2, lalu 2 menjadi 10, dan akhirnya, mereka berkembang biak menjadi puluhan dan kemudian ratusan naga hitam, masing-masing terhubung ke cambuk. Kekuatan ratusan naga hitam yang mencabik udara sangat besar, mengaduk air hitam dan hampir menyebabkan Yang Chen kehilangan kendali. Yang Chen, yang tenggelam dalam air hitam, memanggil Gunung Ungu dengan suara keras, berusaha untuk menekan naga hitam. Purple Mountain jatuh dari langit dan menghantam ratusan naga hitam, memberikan pukulan yang berat. Namun, naga hitam itu berjuang keras, dan Purple Mountain tidak dapat menahan mereka lama-lama. Tuan muda, penghalang larangan menyusut dengan cepat. Anda harus menang dengan cepat, seseorang dari suku manusia ikan di ruang sungai 8 ekstrim mengingatkan. Baru sekarang Yang Chen menyadari bahwa penghalang itu menyusut dengan cepat, membuatnya hanya memiliki sedikit ruang. Semakin kecil ruangnya, semakin menguntungkan bagi Guardian Golden Boy untuk bertarung. Cepat atau lambat, cambuk itu akan menyusulnya, dan begitu menyusut hingga batas tertentu, ia akan kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Pada saat ini, ratusan naga hitam tiba-tiba melepaskan diri dari penindasan Gunung Ungu dan menerjang ke arah Yang Chen sekali lagi. Apa? Begitu cepat? Pupil mata Yang Chen mengecil, berusaha keras untuk menghadapi teknik penyihir cangkong. Dia tidak punya pilihan selain menyebarkan ki sejatinya, meraung, dan berturut-turut memanggil 4 raksasa petir. Saat raksasa petir muncul, mereka bertarung dengan sengit melawan ratusan naga hitam. Selanjutnya, Yang Chen melepaskan api cahaya terang, mencoba melahap naga hitam. Melihat api yang menyala-nyala itu, penyihir cangkong berkata dengan dingin, begitu. Itu adalah warisan dari leluhur binatang roh api dan ular api roh. Ini adalah hasil dari usahamu mendapatkan mayat leluhur binatang roh api. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan ini? Gila! Dengan lambaian tangan penyihir cangkong, ratusan naga hitam bergabung menjadi satu, kekuatan gabungan mereka jauh lebih kuat saat mereka langsung menghancurkan keempat raksasa petir kembali ke bentuk guntur biasa, lalu menyerbu ke arah Yang Chen. Kekuatan yang sangat kuat. Yang Chen akhirnya merasakan kengerian periode integrasi. Memang ada celah yang sangat besar, dan dia tidak punya pilihan selain terpaksa menggunakan api ringan dan 2 api aneh lainnya sebagai penghalang pertahanan, nyaris menahan serangan naga hitam yang mengaum. Hahaha, Yang Chen, kamu masih ingin melawan. Penyihir cangkong meraung, dan kekuatan naga hitam itu meningkat beberapa kali lipat. Yang Chen tetap waspada, memanipulasi petir yang tersebar dan berteriak, turunnya Dewa Petir. Semua petir itu berkumpul menjadi satu titik dan langsung melesat turun dari langit ke arah naga hitam itu. Tebasan ini penuh dengan kekuatan, membelah tubuh naga itu menjadi 2 bagian. Setelah naga hitam itu terbelah 2, ia kembali ke bentuk cambuk hitam. Penyihir cangkong melihat ini dengan jelas, dan sambil meraung, ia berkata, Yang Chen, kau berani menghancurkan hartaku. Aku akan membuatmu mati. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan cambuk lain, yang berwarna biru. Itu juga cambuk terakhir yang bisa dia gunakan. Bab 1528, mengalahkan Wu Changkong. Tepat pada saat dia mengeluarkan cambuk terakhir, ekspresi Wu Changkong menjadi sangat dingin. Dapat dilihat bahwa jika memungkinkan, dia tidak terlalu ingin mengeluarkan cambuk ketiga ini. Yang Chen, kamu seharusnya bangga memaksaku mengeluarkan cambuk keempat ini. Aku jarang menunjukkan cambuk ini kepada orang lain. Umumnya, mereka yang melihatnya sudah mati. Saat dia berbicara, Wu Changkong tiba-tiba tersenyum dingin. Lalu, cambuk itu tanpa sengaja melayang. Ketika cambuk itu terbang dan membesar, ia berubah menjadi gurita besar. 8 tentakel gurita ini mengerikan, di langit, tubuhnya setidaknya berukuran beberapa ratus zang. 8 cakar, yang berkoordinasi dengan tubuhnya, berputar cepat dan turun, sepenuhnya bermaksud untuk menghancurkan Yang Chen di bawahnya. Yang Chen menatap ke langit, menyipitkan matanya, dan berbisik dengan suara rendah, ini buruk. Jelas, cambuk keempat ini yang memanggil gurita dan penghalang tak kasat mata adalah taktik yang sempurna dan tanpa celah. Penghalang tak kasat mata itu telah menutup sepenuhnya rute pelariannya. Dengan gurita yang turun dari langit, ia tidak punya tempat untuk lari. Ia akan ditelan oleh gurita itu. Bahkan jika dia tidak mati saat itu, situasinya akan sangat pasif. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihatnya. Aku tidak bisa membiarkan gurita ini menelanku. Aku harus menemukan cara untuk melarikan diri, atau membunuh gurita ini. Yang Chen menatap gurita raksasa itu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka sekarang menghadapi masalah, bagaimana cara menerobos gurita itu. Yang Chen pertama kali mencoba menggunakan Dewa Petir, tetapi tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada gurita itu. Itu menunjukkan betapa kuatnya tubuh gurita itu. Wu Changkong tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yang Chen, apakah menurutmu kau bisa mematahkan guritaku?
Pada saat itulah Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan tombak Dewa Pembantai. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Bahkan dengan risiko mengungkap tombak Dewa Pembantai, dia harus mengeluarkannya. Hahaha, aku keluar lagi, tombak Dewa Pembantai tertawa terbahak-bahak. Suara dingin Yang Chen terdengar membentak, diam, berperilakulah baik. Jika tombak Dewa Pembantai tidak berbicara, mungkin tidak akan mengungkapkan apapun. Namun, begitu membuka mulutnya, itu langsung menarik perhatian Wu Changkong. Dapat berbicara, harta karun Suantian Premium. Tidak, bahkan harta karun Suantian Premium tidak akan sekuat itu, berbicara dengan sangat lancar. Gumam Wu Changkong. Saat itu, Yang Chen sudah memegang tombak panjang, mengarahkannya ke atas. Saat gurita itu turun dengan cepat, Yang Chen melancarkan serangan tombak. Tombak ini membawa seluruh kekuatannya. Garis paralel panjang langsung menghantam tubuh gurita, menusuknya dengan keras dan membelah tubuhnya. Garis paralel hitam ini menghilang ke langit, tidak meninggalkan jejak. Tubuh gurita itu terbelah dua dan jatuh ke tanah. Apa? Pupil mata Wu Changkong mengecil, amarahnya tak bisa lagi disembunyikan. Cambuk biruku, kau ternyata juga menghancurkan cambuk biruku. Pertama cambuk hitam, lalu cambuk biru. Masing-masing cambuk ini telah dibudidayakan dengan hati-hati olehnya selama bertahun-tahun, mengandung terlalu banyak darah dan esensinya. Namun sekarang, semuanya dihancurkan oleh Yang Chen. Ini adalah kehancuran total, tidak sesederhana sekadar terluka. Tepat saat jantungnya berdarah, tiba-tiba, seekor ular api menembus dalam sekejap dan langsung menembus tubuhnya. Wu Changkong meraung marah, Yang Chen, tamatlah riwayatmu. Dia menatap wajah pucat Yang Chen dan mencibir, kau tidak punya banyak truki yang tersisa, kan? Kalau begitu, mati saja. Ekspresi Yang Chen sedikit berubah. Dia tidak dapat menyangkal bahwa meskipun cadangan trukinya jauh melampaui orang biasa, bersaing dengan Integrated Pace Strong dalam hal truki masih tidak bijaksana. Pertama-tama, kekuatan fase terpadu memiliki cadangan energi spiritual mereka sendiri, yang cukup untuk pertempuran besar. Selain itu, ada kiroh langit dan bumi di sekitarnya. Kiroh langit dan bumi ini sangat melimpah, terutama di wilayah tengah, dengan sumber dayanya yang sangat besar. Kiroh langit dan bumi suatu tempat cukup untuk mendukung beberapa pertempuran, jadi stamina kekuatan fase terpadu lebih dari cukup. Hanya ketika kiroh langit dan bumi langka, maka hal itu akan sedikit tidak menguntungkan bagi fase terpadu kuat. Namun, jelas bahwa Yang Chen tidak seberuntung itu. Kiroh langit dan bumi di tempat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelangkaan. Ini juga merupakan sumber kepercayaan diri Wu Changkong. Ia percaya bahwa Yang Chen telah kehabisan truki dan tidak memiliki banyak cara lagi. Ia mengira kemenangan sudah di genggamannya dan telah menang. Tetapi dia tidak menyadari bahwa tidak ada banyak kepanikan dalam ekspresi Yang Chen. Saat itu, sebuah rantai kunci tiba-tiba muncul dari bayangan Wu Changkong. Saat rantai kunci ini muncul, rantai itu dengan cepat melilit tubuh Wu Changkong. Bukankah ini rantai penyegel iblis milik Wu Fan? Dan orang yang mengikat Wu Changkong tidak lain adalah Hong Yue. Yang Chen sudah tahu sejak awal bahwa tidak akan mudah menghadapi Wu Changkong, jadi dia telah menyiapkan banyak rencana cadangan. Hong Yue hanyalah salah satunya. Dia telah mengatur agar Hong Yue bersembunyi di balik bayangan Wu Changkong dan menunggu kesempatan. Hong Yue melakukannya dengan sangat baik dan terampil, tanpa diketahui oleh Wu Changkong. Memanfaatkan rantai penyegel iblis, dia tiba-tiba menyerang Wu Changkong ketika dia lengah, dan dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sekarang, Wu Changkong tertegun dan terikat erat oleh rantai penyegel iblis. Siapa dia? Siapa dia? Wu Changkong melihat sekeliling dan tentu saja melihat Hong Yue. Namun, Hong Yue melarikan diri dengan sangat cepat, berubah menjadi bayangan dalam sekejap mata dan bersembunyi. Wu Changkong hendak menarik Hong Yue keluar tetapi menemukan bahwa kekuatannya telah dikunci oleh rantai penyegel iblis. Hancurkan! Wu Changkong berjuang dengan seluruh tubuhnya, rantai itu berputar kuat, seolah-olah ingin lepas. Namun, pada saat ini, Gunung Ungu tiba-tiba turun dan menekannya. Dengan gabungan penindasan Gunung Ungu dan rantai penyegel iblis, Wu Changkong menggertakkan giginya karena marah tetapi masih tertinggal dalam kekuatan. Yang Chen, Wu Changkong dipenuhi dengan kebencian. Yang Chen dengan cepat mengendalikan ular api untuk menusuk tubuh Wu Changkong lagi. Wu Changkong, yang tidak punya cara lain, tentu saja tidak bisa lolos dari kejaran ular api. Ular api itu langsung menembus perisai angin Wu Changkong, lalu tubuhnya, menyebabkan tubuh Wu Changkong bergetar dan berangsur-angsur menegang. Mati. Yang Chen dengan ganas mengendalikan ular api untuk melewati tubuh Wu Changkong lagi, lalu mengambil kembali ular api itu. Ketika dia mengambil kembali rantai penyegel iblis dan Gunung Ungu, mayat Wu Changkong jatuh dengan keras dari langit dan benar-benar mati. Penatua Huang Taiji, hari ini aku telah membantumu membalas dendam. Sayangnya, aku khawatir Wu Changkong hampir tidak dapat mengingat kejadian pembunuhanmu saat itu. Yang Chen bergumam. Saat dia selesai berbicara, mayat Wu Changkong yang seharusnya sudah mati, tiba-tiba bergetar sedikit. Bab 1529, Kipas Pembunuh He.
Yang Chen tidak menyadari tanda-tanda perubahan apapun, tetapi mungkin justru karena dia tidak menyadari bahwa mayat itu tiba-tiba hidup kembali dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hah! Yang Chen terkejut dan tidak pernah menyangka Walter Vaskai akan hidup kembali setelah meninggal. Dia tidak dapat memahami alasan di baliknya. Dia telah memeriksa beberapa kali dan melihat dengan jelas bahwa Walter Vaskai telah meninggal. Namun, siapa sangka bahwa Walter Vaskai entah bagaimana telah bangkit kembali dan sekarang melarikan diri seperti kelinci. Pada saat Yang Chen bereaksi, Walter sudah pergi. Sialan, Yang Chen menggertakkan giginya. Setelah membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan, membunuh Walter Vaskai akan jauh lebih sulit sekarang. Bagaimanapun, dia adalah orang yang tenang. Melihat Walter Vaskai melarikan diri, dia tidak bisa memikirkan masalah itu dan langsung mengalihkan targetnya ke Fan He. Reaksi Fan He tidak secepat itu. Dia pikir Walter Vaskai sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Yang Chen. Jadi dia berpikir tentang bagaimana cara menangkap Kai Yi dan membawanya kembali untuk menyenangkan Lord Luo. Akibatnya, dia belum menangkap Kai Yi, dan Walter Vaskai sudah menyerah. Pada saat dia bereaksi, Walter Vaskai telah melarikan diri tanpa mempedulikannya. Pada titik ini, bagaimana dia bisa tetap tinggal? Siapa yang mengira Yang Chen akan begitu kuat sehingga bahkan Walter Vaskai tidak dapat menahannya dan harus melarikan diri? Dia tidak memiliki kata-kata lagi untuk diucapkan dan hanya ingin melarikan diri tanpa berlama-lama di tempat ini. Bagaimana mungkin Yang Chen memberi Fan He kesempatan? Melihat Fan He hendak melarikan diri lagi, dia lebih perhatian. Setelah melepaskan Walter Vaskai, dia tidak akan membiarkan Fan He melarikan diri. Kai Yi, tangkap dia! Teriak Yang Chen. Ia melemparkan rantai pengunci iblis dan mengejar Fan He ke angkasa, sementara Kai Yi membuka ekornya, ketujuh helainya bekerja sama dengan rantai tersebut. Dalam waktu singkat, Fan He berhasil ditangkap dengan kuat oleh ekor Kai Yi. Kemudian, rantai kunci iblis Yang Chen mengikuti dan mengikat Fan He dengan erat. Yang Chen juga memegang tombak pembunuh dewa di tangannya dan menyerangnya. Jangan bunuh aku. Aku anggota Sekte Li Gui. Jika kau membunuhku, kau akan menyesalinya, dan Sekte Li Gui akan membalas dendam untukku. Yang Chen, pikirkan baik-baik. Selama kau tidak membunuhku dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Jika tidak, kau hanya akan menjadi semut di hadapan Sekte Li Gui. Fan He meraung marah. Yang Chen mencibir dan tidak mau repot-repot menjelaskan, tetap menyerang dengan tombaknya. Karena dia telah membunuh Wei Bin, dia tidak takut untuk membunuh Fan He. Sekte Li Gui yang mana? Bagaimana mungkin mereka berani menindas Sekte Wilayah Utara, menghancurkan sekte tersebut, dan membunuh orang-orangnya? Dia tidak perlu berdebat dengan mereka. Berbicara dengan mereka secara masuk akal hanya akan kejam pada dirinya sendiri. Dengan serangan ini, tombak itu menembus langsung tubuh Fan He dan memusnahkannya di tempat. Setelah membunuh Fan He, Yang Chen mencabut tombak pembunuh dewa dan menatap Kai Yi, apakah kamu baik-baik saja? Kai Yi menatap Yang Chen dengan gembira, harus kukatakan, Yang Chen, kau sungguh luar biasa. Kau bahkan membuat seorang ahli periode integrasi melarikan diri. Aku menyadari bahwa mengikutimu dan menjadi wanitamu adalah keputusan paling bijak yang pernah kubuat. Hahaha. Mendengar ini, Kai Yi tertawa terbahak-bahak. Rangkaian peristiwa yang mendebarkan ini, yaitu melarikan diri dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan, sungguh mengasyikkan. Yang Chen merasa tidak berdaya, bertanya-tanya bagaimana kata-kata Kai Yi telah berubah makna di mulutnya. Ceritanya panjang tentang apa yang terjadi padaku. Nanti aku ceritakan padamu. Kai Yi, kemana kau bawa adikku dan keluargaku? Yang Chen bertanya dengan cemas. Oh, jangan khawatir. Adikmu dan gadis cantik itu, Li Ruoxiang, telah dikirim ke tempat yang aman. Kau bisa tenang saja bahwa aku tidak akan keberatan jika kau memiliki wanita lain. Kata Kai Yi dengan acuh tak acuh. Yang Chen mengangkat bahunya tanpa daya dan bertanya, kemana kamu mengirimnya? Ikutlah denganku, dan kau akan mengetahuinya, kata Kai Yi sambil menyeringai. Yang Chen merasa bahwa Kai Yi bertingkah misterius dan tidak tahu permainan apa yang sedang dimainkannya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya dan mencari tahu. Ketika mereka tiba, Yang Chen terkejut menemukan bahwa tempat aman yang disebutkan Kai Yi ternyata adalah kediaman keluarga kerajaan. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis, aku tidak menyangka otakmu yang biasanya konyol akan berfungsi dengan baik di saat-saat kritis sehingga kau akan tahu untuk lari ke keluarga kerajaan. Memang, keluarga kerajaan dapat dianggap sebagai tempat paling aman untuk saat ini. Awalnya, Sekte Li Gui ingin memberi peringatan kepada keluarga kerajaan dengan menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Karena tidak bisa, mereka malah menyerang Sekte Wilayah Utara. Untuk saat ini, Sekte Li Gui tidak berencana untuk melakukan tindakan lain terhadap keluarga kerajaan. Yang Chen menduga bahwa Sekte Li Gui menggunakan Walter Vaskai sebagai alat. Begitu mereka memperoleh apa yang mereka inginkan dari gerbang pembuktian Tao, posisi Walter Vaskai sebagai kepala keluarga kerajaan akan benar-benar kosong. Walter Vaskai telah dibutakan oleh keserakahan dan tidak menyadari hal ini. Sekte Li Gui tidak perlu membantu keluarga kerajaan.
Membantu Walter Vaskai di depan gerbang pembuktian Tao akan menjadi waktu terbaik. Namun sekarang, Sekte Li Gui tidak dapat menangkap keluarga kerajaan sama sekali. Saat ini, seluruh wilayah ibu kota pusat mungkin merupakan tempat paling aman di wilayah keluarga kerajaan dan Sekte Lingnu, dan Kai Yi benar-benar menemukan keluarga kerajaan. Yah, sejujurnya, aku diselamatkan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan saat itu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membawa keluargamu jauh-jauh ke sini. Kai Yi mengusap hidungnya, tampak lucu dan nakal. Apa yang terjadi? Tanya Yang Chen penasaran. Kai Yi dengan cepat menjelaskan keseluruhan ceritanya. Yang Chen mendengarkan dan langsung mengerti. Ternyata Kai Yi secara tidak sengaja telah membawa semua orang ke sekitar keluarga kerajaan, dan keluarga kerajaan telah menyelamatkan mereka. Harus kukatakan, keluarga kerajaan terlalu pengecut. Setelah Sekte Li Gui pernah bertarung dengan mereka, keluarga kerajaan hanya bersembunyi dan tidak melakukan apapun. Mereka tidak keluar ketika Sekte Wilayah Utara diserang, dan mereka tidak keluar ketika aku memberi tahu mereka bahwa kalian dalam bahaya tadi. Aku tidak punya pilihan selain datang sendiri. Kai Yi mendesah. Yang Chen mendengarkan dan terkekeh pelan. Dia tidak terkejut dengan pilihan keluarga kerajaan. Saat itu, Kaisar Changsheng dan Guru Xie Yun telah berjanji untuk melindungi Sekte Wilayah Utara sesuai kemampuan mereka. Akan tetapi, jelas bahwa kedua ahli tahap demi dewa ini bukanlah tandingan tiga ahli tahap demi dewa dari Sekte Li Gui. Hanya dengan menambahkan Hua Wanru saja hampir tidak dapat menyeimbangkan pertandingan. Namun, bagaimana Hua Wanru bisa membantu Sekte Teritori Utara miliknya? Kemungkinan besar wanita itu lebih suka ikut campur dalam masalah ini. Keluarga kerajaan tentu saja tidak akan berani mencampuri urusan Sekte Li Gui lagi. Mereka mungkin takut setelah pertempuran pertama dengan Sekte Li Gui. Adapun hari ini, mereka sama sekali tidak berniat membantu Yang Chen. Mereka mungkin tidak berpikir mereka bisa berguna baginya sekarang. Lagi pula, orang-orang peduli pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Bab 1530, membantu keluarga kerajaan. Tentu saja, meskipun dia mengerti alasannya, Yang Chen masih merasa agak getir di hatinya. Namun, mengingat keluarga kerajaan telah menyelamatkan keluarganya sendiri dan Kai Yi, dia memutuskan untuk membantu mereka, setidaknya untuk membalas kebaikan mereka. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Ayo masuk, kata Yang Chen. Kai Yi segera berteriak, orang-orang dari keluarga kerajaan, datanglah untuk menemui kami. Aku membawa Yang Chen bersamaku. Setelah Kai Yi berteriak, tidak butuh waktu lama bagi dua tetua untuk tiba-tiba muncul di dataran tinggi. Yang Chen mengenali mereka, bukankah mereka adalah dua tetua Jin Xuan, yang telah memimpin tim selama pertempuran dengan iblis saat itu. Kedua tetua Jin Xuan tampak lebih pucat dari sebelumnya. Melihat Yang Chen dan Kai Yi kembali, mereka bertanya dengan cepat, apakah ada musuh di sekitar? Tidak, jangan khawatir, jawab Kai Yi. Kedua tetua Jin Xuan tidak punya waktu untuk mengejar Yang Chen dan buru-buru berkata, cepat masuk ke formasi. Dengan formasi ini, bahkan jika ada musuh, kita bisa menghadapinya. Melihat penampilan kedua tetua Jin Xuan yang ketakutan, Yang Chen merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengikuti mereka ke wilayah keluarga kerajaan. Formasi yang mengelilingi keluarga kerajaan tidak benar-benar seperti jaring pengembara langit, tetapi setidaknya tersusun rapat. Jelas bahwa mereka telah berinvestasi besar di dalamnya, menunjukkan betapa waspada dan gelisahnya keluarga kerajaan dalam menghadapi Sekte Hantu Ganas. Yang Chen, temanku, sudah lama kita tidak bertemu. Kau benar-benar telah mencapai tahap Spirit Plate, kata kedua tetua Jin Xuan sambil membawa Yang Chen ke bagian dalam keluarga kerajaan. Mereka tidak bisa tidak terkejut saat memeriksanya lebih dekat. Yang Chen memang telah mencapai puncak tahap Spirit Plate yang membuatnya menjadi bagian dari daftar Kaisar Agung. Yang Chen melambaikan tangannya, pencapaianku tidak layak disebut. Aku cukup beruntung untuk memasuki tahap Spirit Plate, tetapi aku masih sedikit tertinggal dibandingkan dengan para senior. Ngomong-ngomong, tolong bawa aku ke bagian dalam keluarga kerajaan. Aku ingin bertemu Kaisar Changsheng dan tetua awan jahat terlebih dahulu. Mengenai teman-teman dan keluarganya, Kai Yi telah memberitahunya bahwa mereka baik-baik saja, jadi dia tidak perlu khawatir tentang mereka. Dia lebih ingin tahu tentang apa yang terjadi antara keluarga kerajaan dan Sekte Hantu Ganas dan apakah keluarga kerajaan memiliki tindakan pencegahan. Kedua tetua Jin Xuan mengangguk ketika mendengar ini. Yang Chen, temanku, silakan ikuti kami. Keluarga kerajaan kami saat ini sedang mengadakan pertemuan dengan kekuatan lain, jadi kedatanganmu sangat tepat. Yang Chen setuju dan mengikuti mereka, ditemani Kai Yi, ke bagian dalam keluarga kerajaan. Tak lama kemudian, di bawah bimbingan dua tetua Jin Xuan, Yang Chen tiba di ruang konferensi. Lihat siapa yang kita bawa ke sini, kata kedua tetua Jin Xuan sambil tersenyum. Banyak Kaisar Agung yang mengenali Yang Chen, dan melihat dia dan Kai Yi kembali bersama, mereka semua tercengang. Nona Kai Yi, Anda benar-benar berhasil membawa Yang Chen kembali. Bagaimana kau bisa melakukannya? Bukankah Sekte Hantu Ganas sudah mengirim para ahli?
Tunggu, lihat, kekuatan Yang Chen sebenarnya telah mencapai tahap Spirit Plate. Bukan hanya Spirit Plate Stage, tapi juga Spirit Rotation Realm akhir. Bagaimana Yang Chen bisa melakukan ini? Aku ingat belum lama ini, dia baru saja berada di tahap Spirit Formation setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Banyak kaisar keluarga kerajaan yang tercengang. Memang tidak cukup untuk membuat mereka terkesan jika Yang Chen adalah seniman bela diri tahap Spirit Plate biasa. Namun, Yang Chen masih sangat muda, bahkan belum berusia 30 tahun, dan ini adalah fakta yang diketahui banyak seniman bela diri. Bagi Yang Chen, bisa mencapai tahap Spirit Plate di usia ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Yang Chen tidak terlalu memperhatikan keraguan para kaisar ini. Sebaliknya, dia menatap tajam ke arah tetua awan jahat dan Kaisar Changsheng, dua pemegang kekuasaan sejati keluarga kerajaan. Kaisar Changsheng dan tetua awan jahat merasa tersanjung oleh tatapan Yang Chen, tetapi tak lama kemudian, rasa malu muncul di wajah mereka. Setelah beberapa saat, tetua awan jahat berkata, Yang Chen, temanku, kami benar-benar minta maaf. Kau pasti sudah mendengar apa yang terjadi. Bukannya kami mengingkari janji dan mengabaikan sekte wilayah utaramu, hanya saja kami tidak punya pilihan lain. Kaisar Changsheng juga tampak malu. Jika Yang Chen masih dalam tahap pembentukan roh setengah langkah, mereka tidak perlu menjelaskan begitu banyak kepadanya. Bahkan jika mereka mengingkari janji mereka, kekuatan mereka sudah terbentang di depannya, apa yang mungkin bisa dilakukan Yang Chen. Namun, sekarang kekuatan Yang Chen telah mencapai tahap Spirit Plate, kekuatannya tidak bisa lagi diremehkan. Tidak ada yang berani meremehkan Yang Chen dalam situasi saat ini. Yang Chen menghela napas, tidak ingin mengungkit masalah masa lalu, dan berkata langsung, apa yang terjadi di masa lalu sudah berlalu, dan para senior tidak perlu merasa terlalu bersalah. Kita harus fokus pada masa kini. Aku ingin tahu apa yang terjadi antara Sekte Hantu Ganas dan keluarga kerajaan. Mendengar ini, Kaisar Changsheng dan tetua awan jahat saling bertukar pandang. Tiba-tiba, Penatua Jinsuan menyela, biarkan kedua saudaraku memberitahu Yang Chen, temanku, tentang hal itu. Yang Chen mengangguk, tidak terlalu peduli siapa yang menjelaskan masalah itu kepadanya. Penatua Jinsuan kemudian menceritakan rincian seluruh kejadian. Setelah mendengarkan, Yang Chen memperoleh pemahaman umum dan tahu mengapa keluarga kerajaan begitu takut pada Sekte Hantu Ganas. Ternyata selama konflik awal antara keluarga kerajaan dan Sekte Hantu Ganas, keluarga kerajaan hampir digulingkan oleh sekte tersebut. Penatua Jinsuan memaksakan senyum, jika keluarga kerajaan kita masih dalam masa kejayaannya, tidak akan ada yang perlu dikatakan, dan kita tidak akan takut melawan Sekte Hantu Ganas ini. Namun, seluruh dunia manusia kita telah menderita terlalu banyak kerugian dalam perang, dan keluarga kerajaan kita tidak terkecuali. Dengan kerugian kita yang besar, tentu saja sulit untuk menang melawan Sekte Hantu Ganas. Selain itu, kita belum pernah melihat cara yang digunakan oleh Sekte Hantu Ganas sebelumnya. Dalam pertempuran 1 lawan 1, kita benar-benar kalah. Kita menderita banyak korban pada akhirnya. Baik awan jahat maupun Changsheng, dua pemimpin kita, terluka parah dalam pertempuran itu. Pada akhirnya, kita nyaris berhasil memukul mundur Sekte Hantu Ganas berkat usaha gabungan Sekte Ling Nuzong dan kekuatan lainnya. Namun, seperti yang dapat dilihat Yang Chen, bahkan jika keluarga kerajaan kita pulih, mungkin sulit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita sebagai hegemon wilayah tengah. Sekarang kita berada dalam situasi di mana kita bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, apalagi membantu orang lain, tetua awan jahat mendesah. Sekarang Yang Chen mengerti mengapa keluarga kerajaan begitu takut. Masuk akal, mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri lagi, apalagi menyelamatkan orang lain. Memikirkan hal ini, Yang Chen berkata dengan serius, sekarang sekte wilayah utaraku telah jatuh dan aku kehilangan tempat tinggal, aku bersedia untuk berkontribusi pada keluarga kerajaan dan wilayah tengah. Aku harap para senior tidak akan menolak tawaran bantuanku. Bagaimana kami bisa menolakmu? Yang Chen, temanku, kamu bercanda. Bagaimana mungkin kami bisa menolakmu? Semua kaisar agung ini tersenyum sopan, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Bercanda menolak Yang